Sekali lagi kita ada di dalam sebuah seri cerdas rohani. Biarlah kita semuanya mengalami increase, berkembang. Saudara, dan setiap kita yang mau berkembang, kita harus belajar menghitung. Dan hari ini kita mau belajar tentang menghitung waktu. Ada begitu banyak orang yang tidak pernah menghitung waktu di dalam hidupnya. Saudara, mereka tidak sadar bahwa waktu berlalu begitu cepat. Ayatnya berkata, sadarilah bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat. Apa artinya? Saudara, kalau kita tidak menghitung waktu dengan sangat jahat, waktu akan menghabisi kita. Hari ini mari kita baca satu ayat. Ayatnya berkata, ketika raja melihat Ester berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Kata raja kepadanya, apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan aku berikan kepadamu. Tetapi jawab Ester, sekalipun baik di pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke pertemuan yang diadakan oleh hamba. Sementara minum anggur, bertanyalah raja lagi, apa permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Tetapi jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, sekalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan dan keinginan hamba, datanglah kiranya raja dengan Haman kepada perjamuan yang hamba buat besok pagi. Saudara, Ester seseorang yang ajaib sekali. Dia menghitung waktu. Saudara, tiba-tiba Haman sebagai seseorang yang sangat pendendam dan marah. Dia ingin menghabisi seluruh bangsa Yahudi. Saudara, Ester tahu waktunya tidak banyak. Saudara, Ester tahu saudara, waktunya akan sangat cepat mengejar dan membunuh bangsanya. Tetapi dia menghitung. Dia tidak bermain asal saja. Pertama, dia berkata kepada semua bangsanya, ambil puasa 3 hari 3 malam. Seluruh bangsa. Saudara, peperangan apapun harus dimenangkan dari secara rohani. Ada begitu banyak orang mulai kerja dan mereka memulainya, saudara, dengan memboroskan uang belanja. Mereka ada yang memulai, saudara, dengan langsung, saudara, mencari koneksi. Tetapi saya mau berkata, apapun dalam hidup ini, mari mulai dengan Tuhan. Itu adalah sebuah kecerdasan rohani. Pada waktu kita mulai dengan doa dan puasa, pada waktu kita mulai dengan menyenangkan hati raja, pada waktu kita mulai mendapat perkenanan raja, itu adalah sumber dan jaminan keberhasilan. Saudara, dan setelah itu mari mulai melakukan peperangan rohani. Saudara, karena apa yang di alam roh begitu menentukan dengan apa yang di alam jasmani. Saudara, setelah itu mari kita melakukan pemetaan. Kalau saudara mau buka usaha, coba lihat di daerah itu apa yang paling dibutuhkan. Saudara, mungkin kalau saudara mau buka restoran, di daerah itu banyak orang apa? Kalau saudara di daerah itu orang dari Jawa, maka seleranya ke arah manis. Tetapi kalau di daerah itu banyak orang, saudara, dari istilahnya Batak, Surabaya, maka seleranya ke arah asin. Saudara, itu harus kita buat. Tetapi sekali lagi, ada banyak orang yang tidak pernah menghitung waktu. Dan kita harus mulai dengan menghitung waktu. Ester tahu, dia butuh waktu. Dan dia butuh waktu yang pertama adalah dengan berdoa. Setelah itu dia menghadap raja. Saudara, dia menghadap raja dengan cantik, berdandan luar biasa. Saudara, dan raja tanya, apa maumu? Ester bisa saja menjawab, raja, ada orang yang mau membunuh bangsaku. Tetapi Ester tidak berkata itu. Ester berkata, datanglah dalam perjamuan yang kuadakan. Saudara, dan hari itu raja datang. Saudara, raja bersuka cita. Raja minum anggur yang terbaik. Dan raja kembali bertanya, apa maumu? Tapi Ester kembali berkata, datang besok pagi. Saudara, Ester tahu, belum. Waktunya harus tepat untuk mengajukan sebuah permintaan supaya Haman, saudara, disulakan dan supaya bangsanya dibebaskan. Hari ini
Apakah kita menghitung waktu? Ada banyak orang tua tidak menghitung waktunya. Pada waktu anak-anaknya masih kecil, mereka berkata, mereka masih kecil. Tidak perlulah mereka dibawa ke gereja. Lebih baik mereka tidur di rumah. Tahukah saudara bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat? Apakah anak-anak kita siap untuk bertemu dan diangkat Tuhan? Apakah anak-anak kita sudah berjumpa dengan Tuhan? Apakah anak-anak kita punya keselamatan? Apakah anak-anak kita sudah melayani? Apakah anak-anak kita sudah berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang benar? Mari menghitung waktu. Saudara, ada beberapa orang tua yang berkata, ya nanti kalau besar biarkan dia pilih ya sepak bola atau balet, tapi kalau sekarang biarkan saja bermain-main. Saudara, tahukah saudara bahwa balet ataupun semua saudara profesi termasuk pemain bola harus dimulai pada saat anak itu berusia 3 sampai 7 tahun. Mereka membuang waktu dan tiba-tiba anaknya berumur 12, tiba-tiba anaknya berumur 20 dan mereka bahkan tidak menemukan bakatnya. Saudara, apakah kita menghitung waktu? Tetapi saya mau berkata, setiap orang punya 24 jam. Apakah saudara menghitung waktu? Berapa jam yang kita habiskan untuk makan, untuk mungkin nonton, untuk mungkin TikTok, pakai sosmed. Berapa banyak waktu? Dan berapa banyak waktu yang kita beri kepada Tuhan? Sekali lagi, hidup kita harus memberikan hasil usaha kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apakah kita beri setiap 24 jam? Apakah kita berikan minimal 2 jam buat kemuliaan bagi nama Tuhan? Hari ini, seberapa kita menghitung waktu? Saya bersyukur pada waktu saya masih sangat muda. Saudara, orang tua saya memperkenalkan saya akan Tuhan. Beliau selalu berkata, warisan yang terbaik bukanlah soal kekayaan. Warisan yang terbaik adalah cinta akan Tuhan. Saudara, hari itu di usia saya umur 3 tahun. Beliau membawa saya belajar untuk setiap pagi, setiap sore, setiap malam, saudara. Saudara berdoa bersama-sama, sebuah mesbah keluarga. Saudara, dan setiap kali saya sakit, ayah saya tidak berkata, ayo kita ke dokter. Tapi ayah saya berkata, mari berdoa kepada Tuhan. Mari tumpang tangan, sebuah dasar diletakkan. Dan saya percaya kalau hari ini kami dari keturunan demi keturunan, saudara, mulai dari ayah saya, kemudian saya dan anak saya, bahkan cucu saya, kami boleh diberkati. Kami boleh berhasil dalam banyak hal. Kami boleh selesai sekolah kami. Kami boleh menikmati semua yang baik dalam keluarga, dalam kerukunan. Semua karena dasar fondasi yang sejak kecil diberikan, yaitu takut akan Tuhan. Saudara, menghitung waktu adalah dalam segala hal. Pada waktu kita punya deadline, pada waktu kita punya, saudara ya, tugas dan panggilan, pada waktu kita punya, saudara, yang namanya sebuah tanggung jawab, mari mulai dengan menghitung waktu. Tapi hari ini saya sekali lagi berkata, setiap kita akan dipanggil Tuhan. Apakah kita akan diangkat di awan-awan? Ataukah kita akan dipanggil Tuhan karena memang sudah waktunya? Apakah kita menghitung waktu? Berapa banyak yang kita sudah buat? Berapa banyak yang kita sudah berkati orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah pergi menginjil? Apakah kita sudah bersaksi? Apakah destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu sudah engkau kejar dan genapi? Kita semua tidak punya banyak waktu. Waktu kita sangat-sangat singkat. Apakah kita sudah siap? Kalau hari ini sangkakala berbunyi, dan hari ini, saudara, tiba-tiba langit terbelah dan Tuhan mengangkat umatnya yang berkenan kepadanya. Mari menghitung waktu dan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam apapun juga. Menghitung waktu dalam rohani dan jasmani. Untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk pekerjaan, bahkan untuk pribadi. Menghitung waktu, menentukan kesehatan, menentukan kekuatan, menentukan keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati.